Pemurnian secara resmi dimulai. Guru Gu juga menggunakan teknik pengendalian api untuk menyuntikkan api alkimia ke dalam tungku alkimia. Ye Xuan juga melakukan hal yang sama. Sepertinya dia membantu Master Gu mengendalikan api, tetapi sebenarnya, Ye Xuan adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk memurnikan pil Shenyuan. Guru Gu juga mempelajari penyempurnaan pil Shenyuan secara terperinci, tetapi seperti Ye Xuan, dia belum pernah menyempurnakannya sebelumnya. Lagi pula, kristal giok Shenyuan sangat langka sehingga sulit ditemukan di dunia. Sambil mengendalikan api, keduanya berkomunikasi dengan kontak mata dan sesekali dengan komunikasi telepati sederhana. Mereka berdua membutuhkan waktu setengah hari untuk menaikkan api ke suhu yang cukup tinggi untuk memurnikan pil Shenyuan. Ye Xuan dan Tuan Gu saling berpandangan, lalu menatap ramuan spiritual di atas meja. Guru Gu juga sangat mengenal metode pemurnian pil Shenyuan. Ia segera berjalan mendekat, mengambil jenis obat spiritual pertama, melepaskan api pil untuk memurnikannya terlebih dahulu, lalu memasukkannya ke dalam tungku alkimia. Dengan cara ini, setiap 3 jam, jenis bahan obat spiritual baru ditambahkan. Seluruh proses berlangsung 3 hari, dan total 12 jenis bahan obat spiritual digunakan sebelum semua obat tambahan akhirnya disiapkan. Akhirnya, tibalah giliran kristal giok Shenyuan. Guru Gu menatap Ye Xuan dan mata mereka bertemu. Ye Xuan mengangguk, menunjukkan waktunya telah tiba. Keduanya memiliki pandangan yang sama dan berada dalam harmoni yang sempurna. Guru Gu segera berjalan mendekat, membuka kotak giok di depan tim ibel surgawi berbaju besi, dan mengeluarkan kristal giok ilahi seukuran buah kenari. Potongan kristal giok suci ini seluruhnya bening, dengan lapisan cahaya spiritual samar yang mengalir di atasnya, penuh dengan roh peri. Guru Gu merasa sedikit gembira saat dia memegang kristal giok dewa di tangannya. Ini adalah ramuan langka untuk memurnikan pil Shenyuan, salah satu dari 7 keajaiban Kaisar Pil, dan mungkin saja ini adalah kristal giok Shenyuan terakhir di dunia. Selama dapat disempurnakan dengan sukses, salah satu dari 7 keajaiban dapat direproduksi. Inilah yang diimpikan oleh semua alkemis di benua Kyushu. Sekarang, mimpi itu akan menjadi kenyataan di tempat yang disebut sebagai neraka para alkemis. Guru Gu menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan melemparkan kristal giok Shenyuan ke dalam tungku alkimia. Ye Xuan segera memperkuat teknik pengendalian apinya, menyelidiki pikiran spiritualnya ke dalam tungku alkimia, menatap suhu api alkimia yang sangat tinggi, dan mulai menggunakan pikiran spiritualnya untuk mengendalikan api alkimia untuk memurnikan kristal giok ilahi. Setelah 7 hari 7 malam berlatih, keduanya hampir mencapai batas kemampuannya dan tanda-tanda kelelahan tampak di wajah mereka. Ye Xuan menatap Guru Gu dan memberi isyarat dengan matanya untuk pergi dan beristirahat. Setelah melalui proses penyulingan yang begitu lama, proses penyulingan pil Shenyuan telah memasuki tahap stabil. Tidak perlu 2 orang untuk mengendalikan api pada saat yang sama, dan mereka dapat beristirahat secara bergantian. Tuan Gu sedikit kelelahan, mengira bahwa orang muda penuh energi dan semangat. Ia menguap, berpura-pura menjadi orang yang suka memerintah, dan berkata, "Kamu, awasi apinya. Jika terjadi kesalahan, kamu tahu akibatnya." Ye Xuan tetap diam dan terus mengendalikan api. Guru Gu berbalik dan berjalan ke meja panjang di sampingnya, menyapu botol-botol dan stoples-stoples di atas meja, berbaring di atasnya, dan tertidur lelap. Setelah tidur seharian, Tuan Gu terbangun dan datang untuk berbincang-bincang dengan Ye Xuan. "Baiklah, kamu boleh pergi dan beristirahat. Kembalilah dalam 6 jam." Ye Xuan tetap diam. Di bawah pengawasan ibel surgawi berlapis baja, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang alkimia dan kembali ke ruang alkimia miliknya sendiri untuk beristirahat. "Setelah bertahan 7 hari 7 malam, aku memang telah mencapai batasku." Ye Xuan berbaring di tanah dan tertidur. "Entah sudah berapa lama, tiba-tiba aku merasa ada yang mendorongku. Aku terbangun tiba-tiba dan melihat seorang pria berpakaian seperti seorang alkemis berdiri di hadapanku. Set, lelaki itu memberi isyarat agar yang lain diam dan berbisik, 'Tuan muda, saya diperintahkan untuk menyelinap ke penjara dan Jue untuk mencari Anda.' Ye Xuan mengangkat alisnya dan berkata, 'Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan.' Penjaga rahasia Night Owl tidak terkejut dan melanjutkan, 'Saya dari kelompok Geng Chen penjaga rahasia Night Owl. Saya telah mempelajari alkimia. Jenderal telah mencari Anda selama lebih dari sebulan, tetapi tidak ada petunjuk.' Akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkan 3 penjaga rahasia Night Owl, termasuk saya, berpura-pura menjadi alkemis untuk memancing penjara dan Jue menangkap kami. Begitulah cara saya bisa memasuki penjara dan Jue.' Setelah mengatakan ini, dia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya, lalu mengalirkan energi sejatinya. Seketika, tanda Night Owl Dark Guard muncul di lengannya. Tanda ini hanya akan muncul ketika energi sejati diedarkan dan merupakan tanda identitas dari Night Owl Dark Guard.
Ketika Ye Xuan melihat tanda ini, dia akhirnya memastikan bahwa pria di depannya adalah Knight All Dark Guard, dan bertanya dengan suara rendah siapa namamu. Ji Yan, jawab penjaga rahasia Knight All. Bagaimana kamu bisa masuk ke ruang alkimia ini? Ye Xuan bertanya lagi. Para alkemis di penjara dan Jue biasanya di penjara dalam sel berdinding batu. Hanya mereka yang berada di tingkat Danzun yang memiliki sedikit lebih banyak kebebasan, dan di bawah pengawasan ibel surgawi berlapis baja, mereka dapat masuk dan keluar gudang untuk mengambil ramuan spiritual. Jian menjawab, sesuatu yang besar pasti terjadi di ruang alkimia di seberang jalan. Hampir semua ibel surgawi berbaju besi di penjara dan Jue menjaga ruang alkimia itu. Itulah sebabnya saya berkesempatan untuk datang dan menemui Tuan Muda. Ruang alkimia di seberangnya adalah ruang alkimia Master Gu, yang berada tepat di seberang ruang alkimia Ye Xuan. Namun, area bawah penjara dan Jue sangat luas. Meskipun disebut pintu di seberangnya, sebenarnya jaraknya 300 kaki, dan ada tungku perunggu setinggi 10 lantai yang menghalangi jalan. Hal penting yang dibicarakan oleh pengawal rahasia Night Owl tentu saja adalah tentang penyempurnaan pil Shenyuan. Namun, berita tentang pemurnian pil Shenyuan diblokir dengan ketat, sehingga hanya sedikit orang di penjara dan Jue yang mengetahuinya. Jadi, penjaga rahasia Night Owl ini hanya tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, tetapi dia tidak tahu apa itu. Penyempurnaan pil Shenyuan telah mencapai tahap akhir dan akan segera siap. Oleh karena itu, penguasa dan Juyu mengirim sebagian besar ibel surgawi berbaju besi untuk berjaga di luar ruang alkimia Guru Gu, tidak membiarkan kecelakaan apapun terjadi. Pil Shenyuan disempurnakan oleh Ye Xuan sendiri, jadi dia sangat jelas tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat pil tersebut. Butuh setidaknya 1 hari, jadi tidak perlu terburu-buru dan dia berbalik untuk bertanya tentang situasi di luar. Bagaimana situasi di luar? Jian menjawab, Jenderal sangat khawatir terhadap Anda, Tuan Muda, dan memerintahkan bawahannya untuk mencari Anda dan membawa Anda kembali segera setelah mereka menemukan Anda. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya sedang mengamati seluruh penjara bawah tanah, dan saya belum menemukan jalan keluar. Tuan Muda perlu bersabar sebentar. Ketika Jenderal menyerang penjara dan Jue, saya akan melindungi Anda dan mengeluarkan Anda. Ketika Ye Xuan mendengar ini, matanya melebar dan dia bertanya, apa yang kamu katakan? Dia ingin menyerang penjara dan Jue dengan paksa. Ya, aku menyamar sebagai seorang alkemis dan membuat tanda di sepanjang jalan ketika aku ditangkap oleh penjara dan Jue. Rencana Sang Jenderal adalah menyerbu penjara dan Jue dalam 7 hari, dan aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menutupi pelarian Tuan Muda. Jawab Jian. Sekarang hari apa? Hari ke-6. Jawab Jian. Dengan kata lain, jenderalmu akan menyerbu penjara dan Jue suatu hari nanti. Ye Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Sesuai rencana semula, iya. Jian menjawab dengan jujur. Ekspresi Ye Xuan langsung menjadi serius, dan dia bertanya, mengapa saat ini? Pil Shenyuan akan memakan waktu 1 hari lagi untuk dibuat, dan Qin Tai'a harus menyerang penjara dan Jue 1 hari kemudian. Kedua hal itu saling bertabrakan, dan tidak diketahui variabel seperti apa yang akan muncul. Keesokan harinya, tibalah saatnya pil Shenyuan akhirnya terbentuk. Pil Shenyuan ini disempurnakan dengan upaya gabungan dari 2 orang. Tepatnya, keduanya hanya bertemu sekali sebelum memasuki penjara dan Jue, tetapi mereka memiliki pemahaman yang sangat baik saat memurnikan pil dan prosesnya berjalan lancar. Ye Xuan yakin kali ini alkimia akan berhasil, dan perjalanannya tidak sia-sia. Di luar pintu ruang alkimia Guru Gu, 300 setan surgawi berbaju besi tengah berjaga dalam formasi besar. Ye Xuan berjalan mendekat dan bersiap untuk menyelesaikan langkah terakhir pembuatan pil. Huo Du, ibel penekan tungku, mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka berhenti. Tentu saja itu alkimia, Ye Xuan berkata tanpa ekspresi. Pemurnian telah mencapai tahap akhir. Kau tidak lagi dibutuhkan. Kembalilah ke tempatmu, teriak ibel surgawi penekan tungku. Ye Xuan sedikit mengernyit, ingin membantahnya, tetapi tiba-tiba dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan, karena jelas bahwa pil Shenyuan ini disempurnakan oleh Tuan Gu, bukan dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, suara Guru Gu datang dari ruang alkimia biarkan dia masuk. Ibel penekan tungku itu menoleh ke belakang dan berteriak, Yang Mulia telah mengeluarkan perintah bahwa tidak seorang pun diizinkan mendekati ruang alkimia. Mereka yang melanggar perintah itu akan dibasmi tanpa ampun. Apakah kamu yang sedang memurnikan ramuan itu? Atau aku? Saat ramuan itu akhirnya siap, aku butuh seseorang untuk membantuku mengendalikan api ramuan itu. Jika kamu tidak mengizinkannya masuk, maka kamu yang masuk. Master Gu mendengus dingin. Ibel penekan tungku itu tidak tahu bagaimana cara membuat ramuan. Jika dia benar-benar mencoba ikut campur dan prosesnya gagal, dia akan menemui ajal.
Jadi dia tidak punya pilihan selain minggir dan membiarkan Ye Xuan masuk. Ye Xuan melangkah masuk ke ruang alkimia, menatap Guru Gu, mengangguk satu sama lain, lalu diam-diam berdiri di kedua sisi tungku alkimia, siap untuk memulai pemurnian pil terakhir. Ye Xuan pertama kali menggunakan teknik pengendalian api untuk mengumpulkan kekuatan obat dalam tungku alkimia. Setelah itu, Guru Gu perlahan-lahan berlatih teknik pengendalian api untuk membantu pembentukan ramuan. Proses ini tidak cepat. Kekuatan obat perlahan terkumpul dan secara bertahap membentuk pil senyuan seukuran sebutir beras, lalu terus memadatkan kekuatan obat hingga menjadi lebih besar. Ketika pil itu dibuat, seluruh ruang alkimia dipenuhi dengan aroma obat unik dari pil senyuan, yang membuat orang tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Tampaknya pil senyuan akan segera disempurnakan. Tepat pada saat ini, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah, dan dinding ruang alkimia menghilang. Lalu, langit-langit di atasnya menghilang. Pada akhirnya, hanya tanah dan ibel surgawi berbaju besi yang menjaga pintu itu yang tersisa, dan pintu itu pun menghilang bersama dinding. Indra spiritual Ye Xuan segera menyadari perubahan di ruang sekitarnya dan tahu bahwa bukan tembok itu yang benar-benar menghilang, melainkan seluruh ruang alkimia diselimuti lapisan wilayah kekuasaan Dewa Bela Diri. Benar saja, setelah seluruh ruang alkimia jatuh ke wilayah Dewa Perang. Sebuah singgasana muncul di sisi utara tempat tembok batu tadi berada. Di singgasana itu ada bayangan gelap ibel surgawi. Bayangan itu remang-remang dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi auranya begitu kuat saat duduk di sana sehingga orang-orang tidak berani menatapnya secara langsung. Tahta ini dan bayangan hitam ibel surgawi jelas merupakan aula penindasan penjara. Itu sebenarnya turun langsung ke ruang alkimia melalui wilayah Dewa Perang. Atau mungkin ruang alkimia ditarik ke wilayah Dewa Perang dan dibawa ke aula penjara. Ye Xuan masih meremehkan betapa berharganya pil senyuan bagi penguasa dan Juyu. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan turun ke alam Dewa Bela Diri pada saat terakhir pembentukan pil dan mengendalikan seluruh ruang alkimia, tidak menyisakan peluang untuk kesalahan. Ye Xuan awalnya ingin mencari cara untuk menyembunyikan pil senyuan setelah disempurnakan, dan kemudian menggunakan cara yang menggelegar untuk memanggil pedang Su Ling guna membelah penjara dan Jue dan melarikan diri. Tapi sekarang, seluruh ruang alkimia terperangkap di wilayah Dewa Perang, dan tidak ada apapun di wilayah itu yang bisa lolos dari mata penguasa dan Juyu. Penguasa dan Juyu sangat mementingkan pil senyuan sehingga dia pasti akan mengambil pil itu segera setelah pil itu terbentuk. Ye Xuan pernah berhadapan dengan penguasa Kunsutian yang memiliki alam Dewa Bela Diri sebelumnya, dan dia tahu betul seberapa kuat keberadaan itu. Terlebih lagi, penguasa Kunsutian saat itu telah berubah menjadi tubuh baru, yang tidak cukup kuat untuk memungkinkannya memulihkan kekuatan tempur puncaknya. Baru pada saat itulah ia menggunakan kekuatan senjata kekaisaran untuk menahan serangannya. Sekarang, orang yang turun dari alam Dewa Bela Diri kemungkinan besar adalah Dewa Bela Diri Ibel Surgawi yang sebenarnya, yang kekuatan tempurnya pasti jauh lebih unggul daripada penguasa langit Kunsu. Mungkin jauh lebih sulit untuk mengambil pil Yuan ilahi dari alam Dewa Bela Diri lawan daripada memurnikan pil Yuan ilahi. Setelah mengetahui bahwa ruang alkimia telah jatuh ke wilayah Dewa Perang, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk memperlambat laju teknik pengendalian api, dan kecepatan pembuatan pil juga melambat. Tuan Gu segera menyadari hari ini, membuka alisnya yang berkerut dan melihat ke atas, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun, karena dia juga menemukan bahwa ruang alkimia diselimuti oleh alam Dewa Perang. Dalam hal ini, setelah pil senyuan terbentuk, pil itu pasti akan diambil oleh penguasa penjara dan Jue. Kerja keras kedua orang itu selama berhari-hari akan sia-sia, dan Tianran juga akan kehilangan pil senyuan Qi Jue. Master Gu juga diam-diam memperlambat kecepatan pembentukan pil, dan kecepatan kondensasi pil senyuan di tungku pil mulai melambat. Tak lama kemudian, bayangan hitam ibel langit di atas tahta itu menyadari hal ini dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang salah dengan pemurniannya? Kali ini alkimia secara nominal dipimpin oleh Master Gu, dan Ye Xuan hanya bertanggung jawab untuk menjaga api. Master Gu segera menjawab, iya, makin dimurnikan, makin keras jadinya. Kalau sampai terjadi kesalahan, seluruh pil senyuan akan meledak. Bayangan hitam ibel surgawi di atas tahta tidak terlalu meragukannya dan berkata, teruslah menyempurnakannya. Meskipun keduanya memperlambat kecepatan pembuatan pil senyuan, proses pemurnian harus tetap dilanjutkan. Begitu mereka berhenti, proses pembuatan pil akan terganggu dan mereka tidak akan dapat memulai lagi, yang berarti pemurnian telah gagal. Oleh karena itu, meskipun kecepatan pembentukan pil melambat, pil senyuan masih terbentuk secara perlahan. Tidak akan lama lagi seluruh pil senyuan akan disempurnakan sepenuhnya dan akan tetap diambil oleh penguasa dan Juyu. Alis Ye Xuan berangsur-angsur berkerut. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk pil senyuan ini. Jika ibel surgawi mengambilnya, dia tidak akan mau melakukannya apapun yang terjadi. Tuan Gu juga sangat cemas. Demi pil senyuan,
Mereka berdua tidak tidur selama 7 hari 7 malam. Namun tidak ada gunanya menunda, pil Shenyuan akan selesai cepat atau lambat. Tuan Gu membuka matanya dan menatap ke arah Ye Xuan, mencoba meminta tindakan balasan dengan matanya. Sekarang seluruh ruang alkimia diselimuti oleh wilayah Dewa Perang, dan Ye Xuan tidak dapat memikirkan cara apapun untuk mengatasinya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Satu-satunya cara yang tersisa adalah memanggil Void Spirit Blade setelah pil terbentuk dan bertarung melawan bayangan hitam ibel surgawi di atas tahta. Namun, melakukan hal itu sama saja dengan mencari kematian. Dia mengandalkan alam dewa bela diri yang turun langsung dari angkasa. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga jauh melampaui alam Saint bela diri. Meskipun Ye Xuan telah membasmi seorang Saint bela diri dan bahkan seorang Saint Lord dengan kultivasi setengah langkah Saint bela diri miliknya, dia juga menggunakan kekuatan senjata kekaisaran kuno untuk melawan Lord of Khunsu Heaven. Tetapi sekarang kemungkinan besar dia berhadapan dengan dewa perang ibel surgawi yang sesungguhnya, dan dia tidak memiliki peluang menang sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Ye Xuan tidak dapat memikirkan solusi dan hanya dapat terus menunda, mungkin sampai titik balik muncul. Karena penjaga rahasia Night Owl yang menyelinap ke penjara dan Jue menyebutkan bahwa Qin Tai A berencana untuk melancarkan serangan kuat pada hari ke-7 setelah menemukan penjara dan Jue, yaitu hari ini. Awalnya, Ye Xuan khawatir bahwa serangan hebat pada dan Juyu ini dapat memengaruhi pemurnian pil Shenyuan. Sekarang dia berharap serangan dahsyat itu dapat memikat bayangan gelap ibel surgawi yang berada di singgasana. Pil Shenyuan terbentuk sedikit demi sedikit, secara bertahap melepaskan aura magis di tingkat jiwa. Bayangan hitam ibel surgawi di atas tahta merasakan aura magis ini dan tidak dapat menahan tawa itu layak menjadi 7 pil ilahi mutlak yang legendaris. Itu memang luar biasa, hahaha. Semakin dia mendengar tawa bayangan hitam ibel surgawi, semakin serius ekspresi Ye Xuan, tetapi dia tidak dapat menghentikan teknik pengendalian api di tangannya. Waktu berlalu menit demi menit, dan semakin dekat pil Shenyuan untuk diselesaikan, semakin mendesak pula waktu itu. Di sisi lain, pengawal rahasia Night Owl Ji Yan telah mulai mengoordinasikan serangan terhadap penjara dan Jue. Dia mencari alkemis yang bisa membentuk aliansi dengannya di penjara dan Jue. Sebagai penjaga rahasia Night Owl, dia seringkali harus pergi jauh ke negara kuno Sky Demon untuk mengumpulkan intelijen. Menghasut umat manusia yang bekerja untuk negara kuno Sky Demon untuk memberontak adalah cara termudah untuk mendapatkan intelijen. Oleh karena itu, keterampilan dalam memicu pemberontakan merupakan kemampuan yang penting bagi pengawal rahasia Night Owl. Para alkemis di penjara dan Jue lebih mudah disatukan karena para alkemis memiliki status yang sangat terhormat di dunia luar, tetapi mereka dikurung di penjara dan Jue dan didorong seperti budak. Jika ada kesempatan untuk melarikan diri, tidak ada alkemis yang akan keberatan. Bahkan jika mereka takut untuk maju, mereka tidak akan mengganggu operasi. Meski begitu, Ji Yan sangat berhati-hati saat memilih orang, dan akhirnya memilih 3 alkemis tingkat tinggi dengan alkemis independen. Sementara sebagian besar ibel surgawi lapis baja menjaga pil Shenyuan, ia membahas tindakan balasan dengan ketiga alkemis tingkat tinggi ini dan akhirnya memutuskan rencana untuk mendukung serangan yang kuat. Semua ibel surgawi mengetahui manfaat dari ramuan ajaib, dan mereka juga tahu bahwa alkemis manusia sangat kuat, tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu betapa mengerikannya seorang alkemis ketika dia marah. Saat Ye Xuan sedang menyempurnakan pil Shenyuan, 3 alkemis tingkat tinggi yang telah bekerja sama dengan pengawal kegelapan Night Owl juga tengah menyempurnakan pil tersebut. Namun, ketika ketiga alkemis tingkat tinggi ini memurnikan ramuan kali ini, mereka menambahkan ramuan spiritual yang disebut batu septik darah yang belum pernah digunakan sebelumnya ke dalam ramuan tersebut. Batu septik darah jenis ini digunakan untuk memurnikan penawar teknik rahasia yang haus darah dan kejam, dan jarang digunakan. 3 alkemis tingkat tinggi menambahkan sejumlah besar batu septik kimia ke dalam ransum pil bulanan untuk Peiji Atianyao, yang sama kejamnya dengan keracunan. Di benua Kyushu, sangat sedikit alkemis yang mempelajari cara membuat pil yang sangat beracun, tetapi pada kenyataannya setiap alkemis memiliki banyak metode untuk membuat pil yang sangat beracun, karena dalam proses penelitian dan pembuatan pil, sangat normal untuk tidak sengaja membuat pil yang sangat beracun. Kumpulan pil berisi batu penekan darah ini telah didistribusikan ke ibel surgawi berbaju besi milik dan Juyu 2 hari yang lalu. Begitu para ibel surgawi berbaju besi ini meminum pil berisi batu sepsis, tidak akan ada perubahan di permukaan, tetapi begitu pertempuran dimulai, efek dari batu sepsis akan terlihat. Ketiga alkemis tingkat tinggi ini juga berusaha sekuat tenaga. Jika masalah ini terbongkar dan mereka gagal melarikan diri dari penjara dan Jue, mereka pasti akan dieksekusi oleh ibel surgawi setelahnya. Namun, setelah memutuskan untuk melakukan ini, mereka telah memikirkan hasil ini dan telah lama mempertimbangkan untuk mati bersama dengan setan langit.
Waktu berlalu setiap detik. Kecepatan pembuatan pil Shenyuan telah melambat lagi, dan telah mencapai batasnya, dan tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Ekspresi Ye Xuan sedikit serius. Dia sudah membuat rencana untuk memanggil Void Spirit Blade untuk bertarung setelah pil Shenyuan terbentuk. Tuan Gu tampaknya mengetahui rencana Ye Xuan dan merasa cemas, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara untuk menghentikannya. Dia benar-benar ingin menggunakan akal sehatnya untuk memberitahu Ye Xuan agar tidak bersikap impulsif, bahwa dia tidak membutuhkan pil Shenyuan, dan bahwa menyelamatkan hidupnya adalah hal yang paling penting. Namun, dia tidak dapat melakukan itu, karena pada saat ini seluruh ruang alkimia berada di wilayah Dewa Perang, dan setiap pikiran ilahi akan terdeteksi, yang akan membangkitkan kecurigaan bayangan hitam Ibel di atas tahta, dan keadaan akan menjadi sangat buruk. Di dalam tungku alkimia, sedikit kekuatan obat terakhir perlahan terkumpul menuju pil Shenyuan. Lapisan cahaya kemasan samar perlahan menampakkan dirinya, dan pil itu akan segera menjadi pil. Bayangan hitam Ibel langit di atas tahta telah membuka wilayah kekuasaannya dan menunggu selama 3 jam. Akhirnya, ia menjadi sedikit tidak sabar dan bertanya, kapan pilnya akan siap? Baiklah, Tuan Gu berhenti sejenak, ramuan itu hampir selesai dibuat, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata, masih ada sedikit waktu. Berapa lama 1 jam? Sekitar 2 atau 3 jam. Guru Gu memberikan jawaban yang ambigu. Bayangan hitam Ibel langit di atas tahta tidak terburu-buru, tetapi dia akan melihat 7 pil ilahi mematikan yang legendaris, dan bahkan dewa bela diri yang kuat dari klan Ibel langit tidak dapat menahan perasaan gembira. Walaupun Tuan Gu berkata akan memakan waktu 2 atau 3 jam lagi, dia sangat jelas bahwa kekuatan pil Shenyuan di tungku tidak dapat ditekan lagi dan akan meledak dengan cahaya kemasan. Ketika cahaya kemasan itu muncul, bahkan orang yang tidak mengerti ramuan akan tahu bahwa pil itu telah dibuat. Ekspresi Ye Xuan dingin dan serius. Dia mengendalikan teknik pengendalian api dengan satu tangan dan menyembunyikan tangan lainnya di lengan bajunya, menjepit teknik pedang, siap menyerang saat pil Shenyuan terbentuk. Tepat ketika pil Shenyuan hendak memancarkan cahaya kemasan, sebuah ledakan keras terdengar dari luar alam dewa bela diri, mengguncang seluruh alam dewa bela diri. Ledakan, setan hitam di atas tahta itu tiba-tiba mengubah ekspresinya, menyipitkan matanya, dan berteriak buat pilnya segera. Secercah cahaya melintas di mata Ye Xuan, dan dia berkata, ini adalah saat terakhir alkimia. Jika pil terbentuk sebelum waktunya, pemurniannya akan gagal. Bayangan hitam Ibel surgawi di atas tahta tampak dingin dan berteriak, siapa kau? Bagaimana kau bisa memberi perintah pada pil Yuan ilahi? Guru Gu terkejut dan segera menjelaskan, benar sekali. Jika Anda memurnikan pil sebelum waktunya, kemungkinan besar akan gagal. Bahkan jika Anda memaksakannya untuk diselesaikan, sebagian besar kekuatan obatnya akan hilang. Dia menunjukkan kepada saya api tungku selama 7 hari dan dia sangat jelas tentang kemajuan pemurnian pil. Bayangan gelap Ibel surgawi di singgasana itu mengerang. Pada saat ini, suara keras lainnya terdengar. Ledakan. Berada di wilayah Dewa Perang, gemuruhnya begitu jelas hingga bisa dibayangkan betapa mengerikannya situasi di luar. Ye Xuan tahu betul bahwa ini adalah waktu terbaik bagi Qin Tai'a untuk menyerang penjara dan Jue. Dia hanya perlu menunggu bayangan hitam Ibel di atas tahta itu pergi, lalu dia akan menyelesaikan pemurnian pil Shenyuan dan menerobos penjara dan Jue untuk pergi. Namun, bayangan gelap Ibel surgawi di atas tahta itu tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ia hanya duduk di atas tahta itu dengan ekspresi serius, tanpa ada niat untuk pergi. Jelas, di matanya, pentingnya pil Shenyuan bahkan melebihi dan Juyu. Ledakan, terdengar suara keras lagi, bumi pun bergetar hebat, bahkan tungku alkimia pun ikut bergetar. Pil Shenyuan di tungku alkimia bergetar, memancarkan lapisan cahaya kemasan. Bayangan gelap Ibel surgawi di singgasana itu dengan tajam memperhatikan cahaya kemasan yang terpancar darinya, dan segera bertanya, apakah pilnya sudah siap? Master Gu menggertakkan giginya dan berkata, tidak bagus. Jika guncangan ini terus berlanjut, pembentukan pil akan berada dalam bahaya dan mungkin gagal. Ledakan, terdengar suara ledakan keras lainnya, dan getarannya menjadi semakin kuat dan semakin sering. Bayangan hitam Ibel surgawi di atas tahta itu menyipitkan matanya dan memerintahkan Huodu, perintahkan semua Ibel surgawi yang berbaju besi untuk menjaga ruang alkimia. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat, dan mereka yang tidak patuh akan dibasmi tanpa ampun. Huodu, Ibel penekan tungku, segera menerima perintah ya. Saat berikutnya, domain Dewa Bela Diri berangsur-angsur memudar seperti bayangan, dan dinding ruang alkimia muncul sedikit demi sedikit, dan akhirnya kembali ke penampilan aslinya. Setan surgawi penekan tungku Huodu dan setan surgawi berbaju besinya menghalangi pintu ruang alkimia, menatap Ye Xuan dan yang lainnya. Jauh di dalam Void Divine Mountain, di luar gunung gantung yang jaraknya 500 mil dari Holy Star City. Bayangan hitam Ibel surgawi muncul tinggi di langit.
Sepertinya semua cahaya di sekitar tubuhnya telah ditelan. Hanya sosok hitam yang terlihat, dan tidak ada yang lain. Di sisi lain, seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan jubah panjang, memegang tombak Haori, menyerang gunung yang tergantung itu dengan ganas, dengan 4 penjaga rahasia di belakangnya. Bayangan gelap ibel langit muncul dan berteriak marah, "Dari mana kau datang, semut? Beraninya kau menantang keagunganku?" Qintaya mendongak dan melihat bayangan gelap ibel langit. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini penjara dan Jue, kan?" Lalu kenapa, bayangan hitam ibel langit itu tidak menyangkalnya? "Benar sekali, aku akan melawan Dan Juyu," kata Qintaya dengan tegas. Bayangan hitam ibel langit tertawa liar ke arah langit dan mendengus dingin, "Kau sedang mencari kematian. Beritahu aku namamu, sehingga aku dapat mengetahui semut rendahan mana yang berani menantang keagunganku." "Long Yuan, Qintaya." Qintaya memegang tombak Haori dan mengeluarkan semangat juangnya. Meskipun dia mengenakan jubah panjang, dia masih memancarkan aura pembasmi. Titik titik titik, titik titik titik. Bayangan hitam ibel langit mencibir dan berkata, "Karena kamu adalah Jenderal Dewa Jurang Naga, kamu harus kembali ke kotamu. Beraninya kamu mencari Dan Juyu untuk membuat masalah. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah menangkap orang yang salah," kata Qintaya dengan suara yang dalam. "Jadi itu alasannya." Bayangan hitam ibel langit mencibir, "Karena Dan Juyu telah menangkapmu, orang yang kau sebutkan tidak akan pernah muncul di dunia ini lagi. Aku punya hal penting yang harus kulakukan hari ini. Jika kau tidak ingin mati, kau bisa keluar sekarang. Jika aku tidak melihat cucuku keluar hari ini, aku akan menghancurkan penjara Dan Jue." Qintaya memegang tombak Haori secara horizontal dan terbang menuju bayangan hitam ibel langit. Tombak itu menusuk dengan cahaya tombak, seperti pelangi yang menembus matahari, dan menyerang. "Kamu belum mencapai alam dewa bela diri, tetapi berani bersikap sombong di hadapanku. Mati saja." Bayangan hitam ibel surgawi itu mendengus dingin, dan langsung membuka alam dewa bela diri, memulai pertarungan sengit dengan Qintaya. Pertarungan antara dua orang kuat itu begitu sengit hingga langit runtuh dan bumi retak, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Untungnya, domain dewa bela diri menghalanginya, dan tidak terlalu banyak kekuatan yang menyebar, jika tidak, gunung Void di dekatnya akan hancur berkeping-keping. Di penjara Dan Jue, setelah domain dewa bela diri bayangan hitam ibel surgawi surut, Ye Xuan menunggu sebentar, dan segera mempercepat kondensasi kekuatan obat, membentuk pil sekaligus. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan keluar dari tungku alkimia, menembus semua rintangan dan menerangi seluruh penjara Dan Jue. Segera setelah itu, pil Shenyuan terbang keluar dari tungku. Ye Xuan melompat dan meraih pil Shenyuan di tangannya. Dia melihatnya, memastikan bahwa pil itu berhasil dimurnikan, dan ekspresi puas segera muncul di wajahnya. Pada saat ini, Huodu, ibel penekan tungku, melangkah maju sambil memegang pedangnya dan berteriak, "Serahkan pilnya." Ye Xuan tersenyum lembut dan berkata, "Mengapa aku harus memberimu ramuan yang kubuat? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Huodu, ibel penekan tungku, menyipitkan matanya sedikit dan berteriak, "Kau mencari kematian." Saat berbicara, dia membentuk segel dengan tangan kirinya, mengaktifkan pembatasan belenggu baja halus Xuantian, lalu mengayunkan pisaunya ke arah Ye Xuan. Ye Xuan masih memiliki belenggu di tangan dan kakinya, dan formasi pembatasan belenggu tersebut diaktifkan, langsung menghalangi energi sejatinya. Pada saat yang sama, sebuah pisau besar datang tepat ke arahnya, dan Tuan Gu berteriak panik, "Hati-hati." Ye Xuan tidak tergesa-gesa atau cemas. Dia membentuk gerakan pedang dengan tangan kirinya, melepaskan niat pedang, dan memanggil Void Blade Dark. Sebuah bilah roh biru tua terbang keluar dari kehampaan dan memotong belenggu baja halus Xuantian dengan satu pedang. Ye Xuan menunjuknya lagi, lalu cahaya pedang biru tua melesat keluar, langsung menembus ibel penekan tungku Huodu. Di luar ruang alkimia, ratusan setan surgawi berbaju besi melihat pemandangan ini dan langsung menyerbu ke depan sambil meraung dan menghunus pedang. Ye Xuan menggenggam Void Blade dan memotong belenggu di tangan dan kaki Master Gu, lalu memegang pedang untuk memblokir pintu ruang alkimia untuk menghentikan Armored Heavenly Demon. Belenggu di tangan dan kaki Master Gu terputus, dan dia tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung sejenak, lalu segera mengedarkan energi sejatinya dan bergegas maju, menyerang dengan kekuatan telapak tangan untuk mengusir Sky Demon yang menyerang, sambil berteriak, "Pergi. Lihat apakah kamu bisa keluar. Ingat, warisan itu secara resmi diwariskan kepadamu mulai hari ini, dan kamu harus mewariskannya. Itu adalah kehormatan tertinggi dari jalur alkimia, dan itu tidak boleh jatuh ke tangan klan Sky Demon." Para ibel surgawi berbaju zirah di sisi ini melancarkan serangan yang dahsyat, sedangkan di sisi lain, penjaga kegelapan Night Owl Jiyan bekerja sama dengan 3 alkemis tingkat tinggi untuk mulai menyelamatkan alkemis lain yang dipenjara di penjara Dan Jue.
Sang alkemis yang telah mendapatkan kembali kebebasannya mulai menyerang ibel surgawi berlapis baja dengan ganas. Seluruh penjara dan Jue langsung kacau balau. Lagi pula, sang alkemis bukanlah seorang pejuang, dan kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada ibel surgawi berlapis baja. Terlebih lagi, dia telah dipenjara terlalu lama dan secara fisik lemah, jadi dia sama sekali bukan tandingan ibel surgawi berlapis baja. Semua setan surgawi berbaju besi di penjara dan Jue menyerbu keluar sambil meraung, menerkam siapa saja yang mereka lihat, sangat ganas. Sang alkemis dipukul mundur selangkah demi selangkah dan berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, ibel surgawi berbaju besi paling ganas yang sedang berlari di depan tiba-tiba mengerang, dan pembuluh darah di tubuhnya membengkak. Kemudian dagingnya dengan cepat mengering, dan dia jatuh sambil mengerang. Salah satu alkemis berteriak, batu penghancur darah mulai berefek. Para ibel surgawi ini akan binasa. Maju terus dan basmi semua binatang buas ini. Ibel pertama yang diracuni oleh batu septik darah jatuh, diikuti oleh ibel kedua dan ketiga. Sang alkemis yang telah bebas kembali menghunus pedangnya dan menyerbu ke depan, menebas para setan surgawi, melampiaskan rasa sakit karena terpenjara selama puluhan bahkan ratusan tahun. Di seluruh penjara dan Jue, sebagian besar ibel surgawi berbaju besi kehabisan energi dan jatuh, dan situasinya dikendalikan oleh sang alkemis dalam sekejap mata. Beberapa alkemis yang berhasil lepas dari belenggu segera terbang ke arah pintu perunggu dan menghancurkannya dengan tangan dan peralatan alkimia mereka, mencoba melarikan diri. Namun, pintu perunggu itu bagaikan gerbang penjara yang menutup neraka, tidak bergerak sama sekali, tidak peduli seberapa keras ia dipukul. Ratusan alkemis membombardir pintu perunggu, dan suasana menjadi lebih tegang saat mereka menyerang. Jika mereka tidak dapat membuka pintu perunggu dan bergegas keluar, semua alkemis di sini akan mati ketika penguasa penjara dan Jue kembali untuk meredakan kerusuhan. Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya cepat. Beberapa alkemis menemukan bahwa bahkan jika mereka mengalahkan ibel surgawi berlapis baja, mereka tidak dapat melarikan diri dari penjara dan Jue, dan secara bertahap merasa putus asa. Bagian bawah penjara dan Jue. Setelah Ye Xuan membasmi ibel penekan tungku, dia berjalan keluar dari ruang alkimia, melihat sekeliling, dan berteriak, pedang kunpeng. Di gudang ruang batu sebelah kiri, suara pedang terdengar dan pedang kunpeng melayang di udara. Ye Xuan melangkah maju, meraih pedang kunpeng di tangannya, lalu terus berlari menuju ruang batu tempat pedang kunpeng tadi berada, mengambil kembali cincin penyimpanan dan tas binatang roh, dan omong-omong, memasukkan semua ramuan roh di gudang obat roh dan Juyu ke dalam cincin penyimpanan, baru berhenti ketika cincin penyimpanan itu sudah penuh. Master Gu keluar dari ruang alkimia, menendang mayat ibel surgawi yang mengenakan baju besi, membuka lengannya dan tertawa keras ke arah langit terselamatkan. Akhirnya terselamatkan, hahaha. Pada saat ini, beberapa alkemis yang putus asa terbang turun dari pintu perunggu di atas penjara dan Jue dan berkata dengan putus asa, tidak ada harapan. Tidak seorang pun dapat membuka pintu perunggu itu. Tidak seorang pun dapat keluar dari penjara dan Jue hidup-hidup. Tidak pernah ada yang seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah ada di masa depan. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari luar penjara dan Jue, mengguncang seluruh penjara dan Jue, dan debu serta batu yang tak terhitung jumlahnya berjadewa dari atas. Beberapa alkemis yang putus asa berlutut di tanah dan berteriak keras mengapa. Hanya karena kami alkemis, kami harus menderita situasi yang tidak manusiawi seperti itu. Guru Gu menatap para alkemis di sekitarnya yang sedang putus asa menunggu kematian, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak, jangan menyerah, biarkan aku mencoba. Saat dia berbicara, dia segera mengedarkan energi aslinya dan terbang ke udara. Terbang sampai ke puncak ketinggian 1000 kaki dan tiba di depan pintu perunggu. Pintu perunggu itu setinggi gedung 10 lantai, bagaikan gerbang menuju langit, menekan penjara dan Jue. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Guru Gu menarik napas dalam-dalam, mengedarkan energi sejatinya, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan memukul pintu perunggu itu dengan satu telapak tangan. Wah! Kekuatan telapak tangan itu menghantam pintu perunggu, menimbulkan suara gemuruh yang tumpul. Titik. Namun, pintu perunggu itu tetap tidak bergerak. Bahkan kekuatan telapak tangan yang begitu kuat tidak dapat membuka pintu perunggu itu, dan para alkemis di sekitarnya menjadi semakin putus asa. Seorang alkemis tersenyum pahit dan berkata, terserahlah. Setidaknya aku telah membasmi 3 setan surgawi. Bahkan jika aku mati, aku telah membalas dendamku. Guru Gu merasakan keputusasaan di hati para alkemis di sekitarnya, dan mengumpulkan keberaniannya untuk berteriak, jangan menyerah, pasti ada jalan. 3 alkemis tingkat tinggi yang memurnikan pil batu penghancur darah segera pergi menemui Ji Yan dan bertanya, kami mendengarkanmu dan meracuni ibel langit berlapis baja. Sekarang setelah semuanya selesai, bagaimana kami bisa lolos dari neraka ini?
Jian berkata dengan tenang, Jenderal menyerang dari luar, harap bersabar. Bagaimana jika Jenderal Qin tidak dapat menerobosnya dari luar? Ketiga alkemis tingkat tinggi ini sangat jelas tentang kekuatan penjara dan Jue. Bahkan jika Jenderal Long Yuan datang untuk menyerang penjara dan Jue, dia mungkin tidak dapat menerobosnya. Pada zaman dahulu, beberapa tempat suci pernah menyerang penjara dan Jue, tetapi semuanya berhasil dikalahkan. Jian berkata dengan tenang, saya hanya bekerja sama dengan Jenderal untuk melenyapkan ibel surgawi di penjara dan Jue. Sisanya hanya bisa menunggu Jenderal menerobos penjara dan Jue. Bagaimana kalau kita tidak bisa memecahkannya? Beberapa alkemis lainnya datang dan bertanya. Ini adalah rencana awal. Jika bisa diselesaikan, semua orang akan selamat. Namun, tidak ada rencana di dunia ini yang bisa diselesaikan 100%. Aku sudah melakukan semua yang kubisa, dan yang tersisa hanyalah menunggu. Jawab Jian. Ledakan. Ada suara keras lainnya di luar penjara dan Jue. Seorang alkemis mendengar suara keras itu dan berkata, ada suara lain di luar. Itu pasti Jenderal Long Yuan yang menyerang penjara dan Jue. Jangan menyerah. Selama Jenderal Long Yuan bisa menerobos penjara dan Jue, kita semua bisa diselamatkan. Seorang alkemis yang putus asa menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Sejak zaman kuno, ada tempat-tempat suci yang menyerang penjara dan Jue, tetapi tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Selain itu, bahkan Jenderal Dewa Jurang Naga jelas tidak sekuat penguasa penjara dan Jue. Bagaimanapun, penguasa penjara dan Jue adalah dewa bela diri klan Tian Yao sejati, dan kekuatan tempurnya tidak terbayangkan. Begitu kata-kata itu diucapkan, harapan yang baru saja menyala dalam diri orang-orang di sekitar mereka padam lagi. Ya, aku pernah melihat ibel surgawi duduk di singgasana seperti bayangan hitam di aula penjara. Dia memang sekuat dewa atau ibel. Seorang alkemis tingkat tinggi mendesah. Tuan Gu melihat bahwa semua orang sedang murung, jadi dia berbalik dan melihat sekeliling. Dia tidak melihat Ye Xuan, jadi dia langsung berteriak, Ye muda, di mana kamu? Kemarilah, mari kita bekerja sama untuk melihat apakah kita bisa membuka pintu perunggu ini. Setelah Ye Xuan mengambil kembali pedang kunpeng dan cincin penyimpanan, dia menginjak tanah, terbang, bergegas ke puncak penjara dan Jue, dan berteriak semuanya, mundurlah, aku akan mendobrak pintu perunggu ini. Para alkemis di sekitar semuanya menunjukkan ekspresi ragu di wajah mereka dan bertanya, bisakah kamu mendobrak pintu perunggu ini? Itu hanya pintu perunggu. Apa yang tidak bisa dirusak? Dorong saja hingga terbuka dan menjauhlah sejauh 100 kaki, kata Ye Xuan dengan keras. Tuan Gu masih sedikit khawatir, jadi dia mendekat dan bertanya, apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Jangan mencoba untuk pamer. Jangan khawatir, Ye Xuan berkata sambil perlahan mengangkat Void Spirit Blade. Aura pedang terbuka, niat pedang dilepaskan, kekuatan tempur meledak, dan tekanan kuat menyebar. Para alkemis di sekitar merasakan momentum kuat ini dan buru-buru mundur, berhenti hanya ketika mereka mencapai dinding batu. Ye Xuan berteriak dan menebas dengan pedangnya. Pedang petir raungan naga, cahaya pedang membelah langit dan bumi lalu menebas pintu perunggu. Wah, seluruh pintu perunggu hancur. Ye Xuan memimpin dan bergegas keluar dari pintu perunggu. Dia membasmi ibel surgawi berbaju besi yang menjaga pintu perunggu dengan pedang dan bergegas keluar. Sang alkemis di belakangnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira dan bersorak keras. Terselamatkan! Terselamatkan! Akhirnya terselamatkan! Ye Xuan berbalik dan berteriak, semuanya, bersatulah, keluar bersama, saling mendukung, dan jangan tinggalkan yang tua dan lemah. Penjara dan Jue menahan banyak alkemis. Beberapa dari mereka telah dipenjara terlalu lama dan telah beruban serta terlalu lemah untuk terbang. Setelah Ye Xuan berteriak, semua orang segera membantu alkemis tua dan lemah itu dan terbang keluar dari penjara dan Jue bersama-sama. Dan Jue berada di luar penjara. Pertempuran antara Qin Tai'a dan penguasa dan Juyu akan segera berakhir. Penguasa penjara dan Jue mendengus dingin meskipun kau memiliki alam dewa bela diri, kau tidak memiliki kultivasi alam dewa bela diri, dan masa hidupmu hampir habis. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Mati saja sekarang. Saat penguasa penjara dan Jue mengatakan ini, dia melepaskan kompas bintang, yang melontarkan gelombang kejut dahsyat yang menjatuhkan Qin Tai'a ribuan kaki jauhnya. Qin Tai'a dengan kuat menusukkan tombaknya untuk memblokir gelombang kejut, lalu terengah-engah. Penguasa dan Juyu menelan cahaya di sekitarnya dengan tubuhnya, dan di bawah alam dewa perang, kekuatan tempurnya sangat kuat. Setelah mengalahkan Qin Tai'a dengan satu pukulan, dia tertawa terbahak-bahak semut tetaplah semut. Tatapan mata Qin Tai'a menjadi gelap, dia berdiri lagi, dan berkata perlahan dalam hal kekuatan tempur puncak, kamu tidak sebaik aku. Penguasa penjara dan Jue mencibir dengan penuh penghinaan bagaimana mungkin seekor semut lemah sepertimu berani menyamaiku.
Kekuatan tempur apa yang kau miliki untuk menandingiku? Tunjukkan padaku. Ekspresi Qintai kembali tenang. Ia melafalkan kitab suci Dewa Perang kuno, memancarkan aura yang kuat. Ia tertawa dan berkata, baiklah. 300 tahun telah berlalu. Sudah waktunya untuk pertarungan yang hebat. Begitu dia selesai berbicara, energi sejati Qintai melonjak dalam tubuhnya, dan aura yang kuat menyebar. Kultivasinya juga meningkat pesat seiring dengan momentumnya, menembus batas dalam sekejap, dan meledak dengan aura kuat yang hanya bisa dimiliki oleh Dewa Bela Diri. Penguasa penjara dan Jue merasakan aura ini, tatapan matanya menjadi gelap, dan dia bertanya dengan bingung apakah kamu berada di alam Dewa Bela Diri. Itu terjadi 300 tahun yang lalu. Sayangnya, aku terluka parah dan jatuh. Namun, aku dipandang rendah oleh orang sombong sepertimu. Qintai menertawakan dirinya sendiri dan membuka segel tubuh abadi Dewa Pejuang sepenuhnya. Penguasa penjara dan Jue jelas merasakan bahwa aura Dewa Bela Diri pada Qintai menjadi semakin kuat, dan dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Tak lama kemudian, penguasa dan Juyu menyadari berbagai perubahan pada Qintai dan mencibir, jadi begitulah adanya. Dengan kecepatan di mana rentang hidupmu terkuras, bahkan jika kau mengeluarkan kekuatan tempur Dewa Bela Diri, kau akan mati setelah pertempuran ini. Tubuh Qintai terbakar dengan semangat juang yang menggelora, dan seperangkat baju besi yang cemerlang perlahan muncul dari tubuhnya, seolah-olah Dewa Perang 9 surga telah turun. Dia meledak dengan momentum ofensif yang tak tertandingi, menyapu seperti tsunami, menelan keinginan lawannya. Penguasa dan Juyu segera membuka domain Dewa Bela Diri, dan kegelapan di sekitar tubuhnya dengan cepat menyebar keluar, menelan semua cahaya, seperti lubang hitam yang terus mengembang. Qintai berteriak dengan suara yang dalam, dan domain sungai es kuda besi terbuka. Tombak Haori menusuk keluar dan menyerbu ke dalam domain gelap. Dua wilayah Dewa Perang bertabrakan, kekuatan mereka meledak, mengguncang langit dan bumi, dan gelombang kejut menyebar, menyebabkan ruang angkasa runtuh dan bumi retak. Tubuh Gunung Void Divine hancur berkeping-keping, dan batu-batu besar berjadewa satu demi satu, seakan-akan bencana telah datang, menghancurkan dunia. Qintai mengayunkan tombaknya, dan cahaya tombak itu melesat ke segala arah, seketika memotong puncak gunung. Gunung itu meluncur turun dan jatuh ke bumi. Melihat ini, mata penguasa dan Juyu langsung menjadi dingin. Dia memanggil kompas bintang, melepaskan kekuatan tertinggi, dan melesat ke arah Qintai. Qintai tidak menghindar atau menghindar, memperlihatkan tubuh abadinya sebagai dewa petarung, mengayunkan tombak Haori dan menyerbu maju, dengan kuda besinya yang berlari kencang dan Gletser yang menderu di belakangnya. Wah! Titik. Pertempuran menjadi semakin intens. Setelah Qintai sepenuhnya membuka tubuh abadi dewa pertarungan, kekuatan bertarung yang dilepaskannya bahkan mengejutkan penguasa penjara dan Jue. Penguasa dan Juyu adalah dewa bela diri sejati, seorang pria kuat yang berdiri di puncak Jeushu. Awalnya, dia tidak menganggap serius Qintai, seorang Saint bela diri yang telah jatuh. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Qintai akan begitu kuat setelah dia membuka tubuh abadi Dewa Pejuang. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan akibatnya menyebabkan Gunung Void Divine berguncang hebat. Tombak-tombak itu bersiul, memotong puncak-puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu gunung runtuh dan terhempas ke tanah. Akhirnya, setelah satu gunung terbelah, sudut aula penekan penjara pun terungkap. Akhirnya ketemu. Mata Qintai tiba-tiba bersinar dengan cemerlang. Mata penguasa penjara dan Jue menjadi gelap, dan dia mendengus dingin semut, kau berani menghancurkan penjara dan Jueku, ini adalah jalan menuju kematianmu. Dia mendengus dingin, keluar dari alam dewa bela diri, dan melancarkan serangan yang kuat dan tak terkalahkan. Kegelapan tak terbatas menelan langit. Kegelapan meluas, menelan semua cahaya dan materi, dan menyebar ke arah Qintai. Qintai berteriak dengan suara yang dalam dan menggunakan medan sungai es kuda besi untuk melawan. Hantu-hantu kuda besi yang berlari kencang itu bergegas ke dalam kegelapan dan menghilang. Wilayah kekuasaan Dewa Bela Diri bertabrakan hebat dan pertarungannya sulit ditentukan. Kedua belah pihak telah bertarung begitu lama, tetapi belum ada pemenang, dan keduanya sama-sama kuat. Tatapan mata penguasa penjara dan Jue menjadi semakin dingin, dan dia mendengus, sepertinya rentang hidupmu hampir habis. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, silakan katakan dengan cepat. Aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Qintai awalnya menggunakan tubuh abadi dewa pertempuran untuk menekan rentang hidup yang hilang karena cedera serius 300 tahun yang lalu, jadi dia jarang menggunakan tubuh abadi dewa pertempuran dalam 300 tahun terakhir. Dalam pertempuran di kota Lingyao, tubuh abadi dewa pejuang dibuka untuk pertama kalinya. Meskipun ia mengalahkan Raja Ibel Fatian, umur orang yang menindasnya juga habis. Sekarang,
Kedua kalinya dia membuka tubuh abadi dewa pertarungan, rentang hidupnya langsung diambang kelelahan. Meski begitu, dia tidak mundur selangkah pun saat menghadapi penguasa dan Juyu. Tidak ada yang tahu situasinya lebih baik daripada Qin Taiya bahwa hidupnya akan segera berakhir. Pertarungan ini akan menjadi yang terakhir dalam hidupnya, jadi dia benar-benar perlu meninggalkan kata terakhir. Dia menggunakan pikiran sucinya untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin pengawal gelap Ye Xiao, beritahu Xuan Er bahwa setelah aku mati, masa depan pasukan Long Yuan akan diserahkan kepadanya. Biarkan penguasa kota Suofeng dan kota Jiangyang membantunya. Pasukan Long Yuan akan mundur ke kota Wangbei dan tidak akan membutuhkan kota Lingyao lagi. Aku akan meninggalkan hadiah besar untuk klan Tianyao di kota Lingyao. Jenderal, bagaimana seharusnya Kaisar Manusia menanggapinya? Ye Xiao bertanya dengan tenang tanpa panik karena situasi yang sedang dihadapinya. Setelah aku mati, Kaisar Manusia pasti akan mengambil alih pasukan Long Yuan. Jangan hentikan dia. Maksudku, masa depan pasukan Long Yuan akan diserahkan kepada Xuan Er. Sebelum Xuan Er benar-benar bisa mengangkat langit, biarkan Kaisar Manusia melawan negara kuno Tianyao. Perintah Qin Taiya. Semua pengaturan yang dibuat Qin Taiya untuk akhiratnya terkait dengan tentara Long Yuan dan Ye Xuan, tetapi dia tidak menyebutkan rumah Jenderal Dewa sama sekali. Ada keluarga besar keturunan Qin di rumah Jenderal Ilahi, tetapi Qin Taiya telah menunggu selama 300 tahun, dan rumah Jenderal Ilahi belum menghasilkan keturunan yang dapat mengambil alih pasukan Long Yuan. Oleh karena itu, keturunan keluarga Qin di rumah Jenderal Dewa hanya dapat mengandalkan perlindungan leluhur mereka. Namun, keturunan keluarga Qin di rumah Jenderal Ilahi beruntung, karena mereka memiliki perlindungan dari seorang Jenderal Ilahi yang prestasinya tak tertandingi di dunia. Bahkan setelah kematian Jenderal Ilahi, jasa yang ditinggalkannya cukup untuk membuat keturunan keluarga Qin bertahan selama 3 generasi. Karena reputasi Jenderal Ilahi Long Yuan begitu besar, jika Kaisar Manusia tidak ingin dicap bersikap keras terhadap keturunan Jenderal Ilahi, ia harus memperlakukan keturunan keluarga Qin dengan baik. Tentu saja, memperlakukan keturunan keluarga Qin dengan baik tidak menghalangi keinginan Kaisar Manusia untuk mengambil alih tentara Long Yuan. Bagi dinasti Zhou, tentara Long Yuan adalah tentara kuat yang mustahil dikendalikan. Pasukan yang kuat ini telah dilatih menjadi pasukan terkuat umat manusia melalui 300 tahun pertempuran berdarah di medan perang. Meskipun hal itu membuat Kaisar takut, ia harus bergantung pada pasukan Long Yuan untuk menjaga perbatasan negara. Oleh karena itu, begitu Qin Taiya meninggal, Kaisar Manusia pasti akan mengambil alih pasukan Long Yuan. Ini adalah tren zaman ini dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Qin Taiya hanya bisa menaruh harapannya pada Ye Xuan yang mampu mencapai puncak dan menopang langit Long Yuan sebelum semangat juang pasukan Long Yuan musnah sepenuhnya. Oleh karena itu, dia berkata bahwa dia akan menyerahkan masa depan tentara Long Yuan kepada Ye Xuan, daripada menyerahkan tentara Long Yuan langsung kepada Ye Xuan. Dimengerti, Night Owl menerima pesanan itu. Qin Taiya menunjuk ke aula penjara yang terlihat di gunung yang runtuh dan berkata, pergi. Bawa Xuan Er keluar dan bawa dia pergi dari sini. Ye Xiao menerima perintah itu dan menghilang dari tempat itu, berubah menjadi hantu dan bergegas menuju aula penjara dan menerobos masuk ke penjara dan Jue. Setelah Qin Taiya selesai mengatur semuanya, dia melepaskan serangan terkuat di alam dewa bela diri dan menyerang penguasa penjara dan Jue. Penguasa penjara dan Jue memanggil kompas bintang dan melancarkan tabrakan hebat. Wah! Alam sungai es kuda besi melesat maju, menembus kegelapan dalam sekejap dan mendorong penguasa penjara dan Jue mundur ribuan kaki. Senjata Haori menghantam kompas bintang dengan suara keras, sehingga menyebabkan retakan pada kompas. Penguasa dan Juyu menunjukkan keterkejutan dan kemarahan di matanya. Pukulan ini bahkan menghancurkan harta karun Raja Ilahinya. Dia berkata dengan penuh kebencian, kau akan bertarung sampai mati, kan? Sayang sekali meskipun kau bertarung sampai mati, kau tidak dapat melukaiku dengan serius. Dan kau, berapa lama kau bisa bertahan? Aku di sini untuk melihatmu mati. Qin Taiya menunjukkan senyum arogan di wajahnya, dan terus menyerang dengan tekad bertarung, yang membuat kekuatan bertarungnya terus meningkat, setiap kali lebih ganas dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Semangat juangnya pun meluap dan kekuatan tempurnya kembali bangkit. Qin Taiya berteriak keras dan tombak Haorinya langsung menusuk, seakan-akan hendak menembus langit. Mata penguasa dan Juyu terpaku, tidak berani menerima serangan langsung. Dia segera mengaktifkan kompas bintang untuk memblokir serangan, sambil segera mundur, berkata dengan suara penuh kebencian, teruslah menyerang. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan. Dalam pertempuran ini, penguasa penjara dan Jue tidak berniat untuk bertarung secara langsung. Tidaklah bijaksana untuk bertarung dengan orang yang sedang sekarat, jadi dia hanya membuat suara keras dan menunggu Qin Taiya menghabiskan sisa hidupnya dan mati sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Qin Taiya meningkatkan kekuatan bertarungnya untuk ketiga kalinya, membakar jiwanya sepenuhnya.
Dalam sekejap, gelombang kejut di tingkat jiwa menyebar, dan penguasa dan Juyu membuka lebar matanya dengan ekspresi ngeri. Karena dia merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Qintai, dan jelaslah bahwa dia mencoba menyeretnya jatuh bersamanya. Qintai melompat ke langit, dan baju besinya yang cemerlang meledak menjadi api dengan embusan, memancarkan cahaya sepanjang 1000 kaki. Dalam sekejap, seluruh orang itu berubah menjadi matahari yang cemerlang, membuatnya mustahil untuk menatapnya secara langsung. Penguasa dan Juyu merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari Qintai dan tahu bahwa jika ia menahan serangan ini, kemungkinan besar ia akan terluka parah. Bahkan jika ia dapat membasmi lawan, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Ia tidak dapat menahan keinginan untuk mundur. Qintai bagaikan matahari di langit. Ia mengarahkan tombaknya dan melepaskan serangan terkuat dari tombak Dewa Long Yuan, Dragon God Break. Sebuah tombak ditusukkan, langit dan bumi berubah warna, kehampaan hancur, dan cahaya tombak itu bagaikan matahari yang terbenam, dengan kekuatan besar dan tak terkalahkan. Penguasa dan Juyu segera memperluas domain Dewa Bela Diri hingga batas maksimal dan sekaligus memanggil kompas bintang untuk melawan. Wah! Senjata Haori menembakkan kompas bintang terbang, dan cahaya tombak yang tak terkalahkan menembus ke area gelap, menembusnya dengan satu tembakan, menimbulkan suara keras yang menggetarkan, mengguncang langit dan bumi, serta menyebabkan sungai mengalir mundur. Setelah Qintai menembakkan tombak ini, momentumnya cepat memudar, dan seluruh tubuhnya berdiri diam di kehampaan. Cahaya matahari yang suci di tubuhnya menghilang, rambut putihnya berkibar, dan dia tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya. Di alam gelap, mata dan Juyu merah, dan dia terluka parah oleh tembakan tadi. Namun, dia masih menyeringai ganas dan berkata, bahkan jika kamu menyakitiku, lalu kenapa? Kamu membayar harga kematian. Qintai tersenyum damai dan berkata, semua orang pasti akan mati pada akhirnya. Suntikan ini akan menyelamatkanmu dari kelahiran selama 10 tahun. Itu sudah cukup. Bagus sekali. Aku akan membiarkanmu memulihkan diri selama 10 tahun sebagai ganti nyawamu. Aku menerimanya. 10 tahun kemudian, aku akan membasmi semua keturunan Long Yuan. Di penjara dan Jue, dia menahan darah yang mengalir deras di tubuhnya dan berkata dengan penuh kebencian. Qintai tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau tidak punya kesempatan. 10 tahun sudah cukup. Keturunanku dari Long Yuan akan mencapai puncak. Akhir dari klan setan langit sudah dekat. Bagus sekali, 10 tahun lagi, aku akan pergi ke makammu dan memberitahumu bahwa kematianmu sia-sia. Aku tidak perlu melakukan apapun, kau bisa menutup matamu sekarang. Kata penguasa dan Juyu dengan penuh kebencian. Qintai menghabiskan sisa hidupnya, memasukkan tombak Haori ke dalam tanah, perlahan menutup matanya, dan menunggu kematian terakhir tiba. Dia berkata dengan santai, era saya telah berakhir, dan era Anda seharusnya tiba. Sayang sekali pada akhirnya, saya masih tidak bisa membiarkan Anda memanggil saya kakek buyut. Tepat pada saat ini, Yesuan bergegas keluar dari penjara dan Jue dan berteriak, jika kamu ingin aku memanggilmu, kamu harus hidup lebih lama. Terimalah. Saat Yesuan berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan pil Shenyuan ke arah Qintai. Begitu pil Shenyuan muncul, bola cahaya ilahi yang penuh vitalitas meledak. Pil Shenyuan. Penguasa dan Juyu membuka matanya lebar-lebar dan berseru kaget. Dia segera menerkam pil Shenyuan dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Yesuan memegang pedang roh void di tangannya, melepaskan niat pedang, dan menebas penguasa dan Juyu dengan satu pedang. Cahaya pedang itu sangat tajam, menebas dari langit, merobek kegelapan dan menebas ke arah penguasa penjara dan Jue. Penguasa dan Juyu tidak menyangka Yesuan akan melakukan serangan yang begitu dahsyat, dan dia baru saja terluka parah oleh Qintai. Dia tidak berani menghadapi pedang itu secara langsung dan menghindar dengan cepat. Qintai memanfaatkan kesempatan ini, terbang ke angkasa, meraih pil Shenyuan di tangannya, membuka mulutnya dan menelannya. Ia segera merasakan vitalitas ajaib tumbuh di tubuhnya, yang memberi tubuhnya yang kelelahan vitalitas baru. Pil Shenyuan adalah pil ajaib tak tertandingi yang dapat menembus batas umur. Masa hidup Qintai telah habis karena cedera serius 300 tahun yang lalu, yang secara paksa melepaskan tubuh abadi Dewa Pertempuran. Padahal umur hidupnya belum mencapai batasnya, hanya berkurang karena luka parah, jadi khasiat pil Shenyuan lebih baik daripada menembus batas umur. Setelah meminum pil Shenyuan, mata Qintai berbinar-binar. Dia menatap penguasa dan Juyu dengan semangat juang dan berkata dengan bangga, kali ini aku tidak perlu mempertaruhkan nyawaku. Aku bisa membasmimu. Penguasa dan Juyu baru saja mengalami pukulan berat. Jika dia bertarung lagi, bahkan jika dia tidak mati di sini, dia akan terluka parah dan kultivasinya akan menurun. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Pertama kali dia mendengar bahwa seseorang sedang mencari kristal giok Shenyuan, dia tertarik padanya.
Dia menduga bahwa itu mungkin terkait dengan pil Shenyuan, salah satu dari 7 kaisar pil absolut, jadi dia mengambil tindakan untuk menangkap Ye Xuan dan memasukkannya ke penjara Danjue. Namun, dia kemudian tertipu oleh kata-kata Ye Xuan bahwa dia ingin memurnikan pil Pei Yuan kristal giok. Karena pil Shenyuan merupakan salah satu dari 7 pil absolut milik kaisar pil 7 absolut, dia tidak menyangka bahwa seorang manusia muda mampu memurnikannya, jadi dia tidak meragukannya dan melemparkan Ye Xuan ke dalam penjara absolut dan setelah itu, Gu Yunbo lah yang berinisiatif meminta pil Shenyuan. Dan Gu Yunbo adalah orang yang benar-benar memiliki warisan Kaisar Pil 7 Absolut, jadi ketika Gu Yunbo mengusulkan untuk memurnikan pil Shenyuan, dia tidak meragukannya dan segera mengeluarkan kristal giok Shenyuan. Namun, sekarang kita melihat pil Shenyuan jatuh ke tangan Qin Taiya. Dia langsung mengerti bahwa pil Shenyuan ini dibuat untuk Qin Taiya sejak awal. Tunggu saja, dalam 10 tahun, aku akan menghancurkan Long Yuan. Penguasa Danjuyu meraung marah dan menghilang ke dalam kegelapan. Begitu penguasa penjara Danjue melarikan diri, seluruh penjara Danjue langsung kacau balau. Pasukan rahasia Night Owl segera memasuki tempat kejadian dan membersihkan sisa-sisa ibel surgawi berbaju besi di penjara Danjue. Setelah membersihkan para ibel surgawi dari penjara Danjue, pengawal kegelapan Night Owl mengumpulkan semua alkemis yang di penjara Danjue di tanah datar Gunung Void Divine. Para alkemis ini tidak tahu berapa lama mereka telah di penjara, dan sangat gembira ketika mereka tiba-tiba melihat cahaya matahari lagi. Ada yang meneteskan air mata, ada yang memukul dada dan menghentakkan kaki, ada yang bertepuk tangan dan tertawa, dan ada yang meneteskan air mata secara diam-diam. Semua makhluk hidup memiliki penampilan yang berbeda-beda. Master Gu adalah yang paling bersemangat dan berteriak keras, "Aku bebas, akhirnya bebas, hahaha." Semua orang, jika kalian tidak tahu kemana harus pergi di masa depan, kalian dapat mengikutiku ke Akademi Kunpeng, di sana. Diam, seorang alkemis tua berambut putih segera berteriak pada Gu Yunbo sambil mendengus, "Kami malu berhubungan denganmu." Ekspresi Master Gu membeku sesaat. Di penjara Danjue, sebagian besar alkemis tidak mau membuat pil untuk ibel surgawi, dan mereka semua menolak sampai batas tertentu. Bahkan jika mereka harus melakukannya, mereka tidak akan memberikan yang terbaik dan pil yang mereka buat berkualitas rendah. Hanya guru Gu yang memurnikan ramuan berkualitas tinggi untuk Tian Yao. Oleh karena itu, di penjara Danjue, Guru Gu menjadi sasaran kritik publik. Melihat ini, Ye Xuan berjalan ke arah Guru Gu, menepuk bahunya, lalu menjelaskan kepada semua orang salah paham, Senior Gu. Dia memurnikan ramuan berkualitas tinggi untuk Tian Yao, yang sebenarnya memberikan petunjuk kepada dunia luar. Berkat ramuan berkualitas tinggi yang dimurnikan oleh Senior Gu, saya menemukan rahasia penjara Danjue, lalu menemukan penjara Danjue dan akhirnya menyelamatkan semua orang. Setelah mendengar ini, semua alkemis yang hadir saling memandang dan berbicara dengan suara pelan. Para alkemis ini mungkin tidak percaya apa yang dikatakan orang lain, tetapi Ye Xuan adalah orang yang membelah pintu perunggu dan menyelamatkan mereka. Tidak peduli apa yang dikatakan Ye Xuan, mereka akan mempercayainya. Sang alkemis tua berambut putih menghela napas, membungkuk pada Gu Yunbo, dan berkata, "Kalau begitu, aku tarik kembali perkataanku tadi. Tuan Ge, Anda terlalu sopan." Tuan Gu segera memegang tangan tuan tua itu. Awalnya, ada ribuan alkemis yang dipenjara di penjara Danjue. Beberapa alkemis ini dipenjara selama beberapa tahun, beberapa selama beberapa dekade, dan beberapa bahkan dipenjara seumur hidup. Setelah tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasan mereka dan kegembiraan mereka mereda, kebanyakan orang jatuh ke dalam kebingungan. Semakin lama seorang alkemis di penjara, semakin bingung jadinya. Ada yang telah dipenjara selama puluhan tahun, dan mungkin mereka tidak memiliki sanak saudara yang tersisa di dunia ini, atau bahkan tidak ada seorang pun yang mengingat mereka. Kemana tujuan Anda selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Meskipun setiap alkemis mengingat hari-hari di penjara Danjue dengan penuh rasa sakit dan ingin melarikan diri dari neraka ini setiap saat, ketika mereka benar-benar mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka tidak tahu harus pergi kemana. Karena terkurung begitu lama, mereka tidak lagi mampu beradaptasi dengan kehidupan di dunia luar. Namun, para alkemis yang dapat dipenjara di penjara Danjue harus memiliki keterampilan alkimia yang baik. Mungkin dia bisa menemukan keluarga seni bela diri dan menjadi tamu alkimia, dan terus mengulang rutinitas harian memurnikan ramuan, dan menghabiskan sisa hidupnya seperti ini. Di kalangan para alkemis yang telah memperoleh kembali kebebasannya, makin tua usia mereka, makin kuat pula perasaan sedih itu terasa, dan begitu kuatnya sehingga tak dapat dihilangkan. Ye Xuan dapat memahami kebingungan di hati para alkemis ini, dan berkata kepada mereka dengan lantang, "Meskipun penjara Danjue ini dihancurkan oleh kita, kekuatan penjara Danjue masih ada di sana.
Kekuatan tingkat tanah suci yang telah berlanjut dari zaman kuno hingga saat ini jauh dari sesederhana itu. Jadi tidak aman di sini, kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tentara Long Yuan akan mengawal kalian ke kota Wangbei terlebih dahulu. Kalian akan aman begitu sampai di sana. Setelah itu, kalian dapat memilih untuk pergi sendiri. Merupakan pilihan yang baik untuk pulang bersama karavan. Jika kalian tidak punya tempat tujuan, saya dapat merekomendasikan seseorang. Apa maksudmu dengan pergi keluar? Tanya Master Gedan yang tertua segera. Akademi Kunpeng memiliki suasana yang baik. Anda dapat terus mempelajari dao alkimia di akademi. Masih ada ribuan siswa di akademi, dan mereka membutuhkan alkemis berpengalaman untuk mengajar mereka. Yang terpenting, Akademi Kunpeng tidak memiliki batasan. Jika Anda merasa tidak senang dengan kehidupan di akademi, Anda dapat meninggalkannya kapan saja. Lebih dari 1000 alkemis ini dipenjara di penjara dan Jue. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan setiap hari adalah membuat pil. Pengalaman mereka dalam alkimia dapat dikatakan sebagai yang terbaik di Jiushu. Akan menjadi pilihan yang baik jika kita bisa mempertahankan mereka di Akademi Kunpeng. Master Gedan bertanya dengan bingung, di usiaku saat ini, aku mungkin hanya akan tinggal di sana untuk pensiun, dan aku tidak akan bisa membuat pil lagi. Kurasa akademi tidak akan menerimaku, kan? Yesuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu salah. Yang paling kurang dari Akademi Kunpeng adalah alkemis tua yang berpengalaman. Selama kamu pergi ke sana, akan ada ribuan murid yang memanggilmu guru. Lagi pula, tidak akan butuh banyak waktu untuk pergi ke sana, jadi lebih baik anggap saja ini sebagai perjalanan. Baiklah, setelah aku keluar dari penjara dan Jue ini, aku tidak tahu harus tinggal di mana, jadi aku akan pergi dan melihat-lihat. Master Gedan menghela napas dan memutuskan untuk pergi ke Akademi Kunpeng saat waktunya tiba. Dipimpin oleh alkemis tertua Ge, para alkemis lain yang tidak punya tujuan juga ingin mengunjungi Akademi Kunpeng. Setelah diskusi ini, lebih dari 300 alkemis memutuskan untuk pergi ke Akademi Kunpeng bersama. Kebanyakan alkemis ini sudah sangat tua dan telah dikurung terlalu lama. Mereka tidak memiliki kerabat di dunia ini, jadi mereka semua ingin mengunjungi Akademi Kunpeng. Yesuan tentu saja tidak akan menolak. Jika Akademi Kunpeng dapat mempertahankan para alkemis ini, kekuatan alkimianya pasti akan meningkat ke beberapa tingkatan. Semua orang meninggalkan Gunung Void Divine dan kembali ke kota Wangbei terlebih dahulu. Di antara lebih dari 1000 alkemis, separuhnya masih mengingat sanak saudaranya di kampung halaman dan memilih pergi sendiri. Di antara para alkemis yang pergi sendiri, beberapa berjanji untuk bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan. Yesuan menyarankan agar mereka berkumpul di Akademi Kunpeng. Lagi pula, mungkin ada 2 atau 300 alkemis yang menetap di Akademi Kunpeng, jadi ini adalah pilihan yang bagus. Jadi, para alkemis ini sepakat untuk bertemu di Akademi Kunpeng di masa mendatang, lalu mereka pergi dan kembali ke kampung halaman untuk mencari sanak saudaranya. Beberapa lainnya memilih untuk tinggal di kota Wangbei dan bertugas sebagai alkemis untuk tentara Long Yuan. Akhirnya, ada 312 alkemis yang, setelah beristirahat selama beberapa hari, menaiki kapal dan menuju utara ke kota Liuyun, siap untuk melihat Akademi Kunpeng yang baru muncul. Selama beberapa hari istirahat di kota Wangbei, mereka sedikit banyak menanyakan berita tentang Akademi Kunpeng. Berita tentang kota Liuyun dan Akademi Kunpeng yang berperang melawan Ibel Surgawi dan menaklukkan kota Void telah menyebar ke seluruh Kyushu, dan hal ini menunjukkan tanda-tanda akan menjadi legenda. Dalam legenda ini, selalu ada satu orang yang namanya terus muncul. Orang ini bukan hanya penguasa kota Liuyun, tetapi juga pemimpin Akademi Kunpeng dan Mayor Jenderal Tentara Long Yuan. Namun, kebanyakan orang kesulitan menghubungkan identitas tersebut dengan pemuda yang mereka temui. Yesuan juga kembali ke kota Liuyun dengan perahu. Dia perlu kembali untuk melihat pertumbuhan benih pohon suci. Sepanjang perjalanan, guru-guru berteriak-teriak ingin memakan kebab yang telah dimakannya di pegunungan Yunhai. Saat Xiangling masih ada, Yesuan tidak mempunyai kesempatan melakukannya sendiri. Xiangling telah menjadi juru masak yang handal sejak dia masih muda, dan hidangan lezat yang ia buat membuat guru-guru terus-menerus memujinya. Gadis kecil, kamu punya bakat memasak untuk menjadi koki di Xianwei Lou. Puji guru-guru sambil makan. Ini Xianwei Lou lagi. Pak Tua, kamu belum makan makanan enak lainnya selain Xianwei Lou, kan? Goda Yesuan. Siapa yang bilang begitu? Aku sudah makan di seluruh dunia. Tapi setelah dikurung di penjara dan Jue selama beberapa tahun, indera perasaku hampir tidak berfungsi. Tuan Gu memakan daging goreng itu dalam suapan besar, dengan ekspresi puas di wajahnya. 2 hari kemudian, kelompok itu kembali ke kota Liuyun. Karena ada lebih dari 300 alkemis yang datang kali ini, Akademi Kunpeng tidak dapat mengosongkan begitu banyak halaman untuk menampung mereka sekaligus, jadi mereka menetap di kota terlebih dahulu.
Mereka memasuki kota di pagi hari, dan pada sore hari, Ye Xuan meminta Ye Qingsong, tetua ruang alkimia keluarga Ye, untuk membawa lebih dari 300 alkemis untuk mengunjungi Akademi Kunpeng. Akademi Kunpeng itu unik. Seluruh Akademi Kunpeng penuh dengan vitalitas. Tidak ada sekte lain seperti Akademi Kunpeng di benua Jiushu. Hal ini dapat dilihat begitu seseorang masuk ke akademi dan melihatnya. Semakin banyak yang mereka pelajari tentang Akademi Kunpeng, semakin penasaran lebih dari 300 alkemis ini. Kemudian mereka secara bertahap terpesona oleh akademi ini dan ingin mencoba perasaan berdiri di ruang kelas besar dan memberikan ceramah kepada ratusan murid. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Master Gedan yang tertua memutuskan untuk tinggal di Akademi Kunpeng. Gu Yunbo juga memutuskan untuk tidak pergi dan ingin tinggal di Akademi Kunpeng untuk mengajar dan belajar. Dengan keduanya yang memimpin, sebagian besar dari 300 alkemis yang tersisa memutuskan untuk bertahan. Ye Xuan menerima semua orang yang datang dan segera memerintahkan akademi untuk memperluas departemen alkimia dan membangun villa untuk ditinggali para alkemis ini. Setelah mengatur urusan akademi, Ye Xuan pergi ke kota Void untuk memeriksa pertumbuhan benih pohon suci. Di gunung di luar kota Void, pohon suci setinggi 3 lantai berakar di tanah dan tumbuh semakin subur. Di bawah pohon suci itu, ada sepasang saudara kembar yang menjaga pohon itu dengan serius. Ketika Ye Xuan pergi, dia dengan santai mengatakan sesuatu kepada Tong, memintanya untuk melindungi pohon suci itu. Kemudian mereka datang ke pohon suci itu setiap hari dan menyaksikannya tumbuh dari benih menjadi pohon besar. Setelah kembali ke kota Liuyun, Ye Xuan datang ke pohon suci setiap hari, duduk bersila di udara, melayang di udara, menangkap cahaya spiritual samar yang dipancarkan oleh pohon suci dan berlatih, mencoba menerobos hambatan kultivasinya. Kultivasinya telah berada di alam martial Sein setengah langkah untuk waktu yang lama, dan dia telah memperoleh banyak pengalaman dalam seni bela diri. Sekarang semuanya tergantung pada kapan dia dapat mengatasi hambatan itu dan benar-benar memasuki alam martial Sein. Pagi ini, Qin Tai'a, mengenakan jubah panjang, berjalan perlahan, menatap pohon suci itu, dan berkata dalam hati itu memang pohon suci. Ia memiliki kemampuan untuk menstabilkan dunia dan menstabilkan ruang. Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa kamu ada di sini. Bukankah kota Wangbei membutuhkanmu untuk menjaganya? Qin Tai'a tertawa terbahak-bahak dan berkata, satu pil senyuan telah membawaku kembali ke puncak seni bela diriku. Raja Ibel Fatian seharusnya bersembunyi di tanah leluhur suku Fatian dan gemetar. Beraninya dia keluar dan mencari kematian. Sebelum memperoleh pil senyuan, Qin Tai'a menggunakan tubuh tak terhancurkan dewa pertarungan untuk menekan cedera parah yang dideritanya 300 tahun lalu, yang menyebabkan kultivasinya menurun dan dia tidak dapat menggunakan tubuh tak terhancurkan dewa pertarungan. Hal ini karena begitu tubuh abadi dewa pejuang terbuka, luka-lukanya tidak akan bisa ditekan dan masa hidupnya akan cepat habis. Namun, pil senyuan menebus umur yang hilang karena cedera serius, memungkinkannya kembali ke puncak seni bela diri. Ketika tubuh abadi dewa pejuang pertama kali dibuka, Raja Ibel Fatian tidak berani bertarung sampai mati, dan akhirnya meninggalkan kota Lingyao dan melarikan diri kembali ke tanah leluhur suku Fatian. Sekarang, Qin Tai'a telah kembali ke puncaknya, dan Raja Ibel Fatian tidak berani keluar untuk mati. Oleh karena itu, kekuatan tentara Long Yuan kini telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kerajaan Tianyao kuno hanya bisa mundur. Pil ini memang layak disebut sebagai pil 7 mutlak ilahi yang legendaris, bocah cilik. Aku tidak pernah bertanya dari siapa kau belajar alkimia. Sekarang tidak perlu bertanya lagi. Itu pasti warisan dari Kaisar Pil 7 mutlak. Qin Tai'a sama sekali tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Tuan Gu yang tinggal di akademi adalah penerus generasi Kaisar Qi Juedan. Saya beruntung dan secara tidak sengaja mewarisi warisan Kaisar Qi Juedan. Jawab Ye Xuan. Sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat memurnikan pil senyuan. Qin Tai'a membelai jenggotnya dan tersenyum, lalu mengalihkan topik pembicaraan dan melanjutkan, namun, aku masih berharap kamu dapat fokus pada seni bela diri. Ini adalah cara untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Saya memang fokus pada seni bela diri. Namun, setelah lama berlatih seni bela diri, saya masih belum mampu menembus batas setengah langkah martial Sein. Jawab Ye Xuan. Itu karena belum cukup tenang. Qin Tai'a tiba-tiba membangkitkan energi sejatinya, memancarkan aura tenang, dan melambaikan tangannya, berkata, aku punya waktu untuk berlatih denganmu. Tunjukkan padaku semua keterampilanmu. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bertarung melawan dewa bela diri dunia. Ye Xuan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Dia segera menghunus pedangnya dan bergegas maju, menggunakan keterampilan pedangnya untuk bersaing dengannya. Qin Tai'a mengangkat tangannya dan mencabut sebilah pedang dari kehampaan. Ia melambaikannya dan menyingkirkan pedang Kunpeng. Ia berteriak, itu tidak cukup.
Gunakan seluruh kekuatanmu. Ye Xuan segera mengerahkan seluruh kekuatannya, menampilkan keterampilan unik Dewa Pedang dan menyerang dengan ganas. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda mulai bertarung di luar kota Void. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam setiap gerakan dan pertarungan berlangsung sangat sengit. Kekuatan ilmu pedang mereka meledak dan energi pedang terpancar ke segala arah. Qin Tai'a membuka domain Dewa Bela Diri dan membatasi semua kekuatan di dalam domain tersebut untuk menghindari penghancuran ruang luar. Selama bulan berikutnya, Ye Xuan berlatih setiap hari, dan setiap 3 hari, Qin Tai'a akan muncul untuk berlatih bersamanya. Dengan setiap kontes, Ye Xuan bisa merasakan seni bela dirinya terus meningkat, dan dia semakin dekat untuk menembus penghalang menjadi orang suci bela diri setengah langkah. Akhirnya, pada bulan ketiga, seni bela diri berkembang sepenuhnya. Suatu pagi, penghalang yang mengunci alam bela diri suci perlahan terbuka seperti melon matang. Ketika Ye Xuan membuka matanya, kultivasinya telah menembus penghalang dan memasuki ranah martial Sein. Cahaya di matanya mengandung aura seorang pria kuat. Baru setelah menerobos alam, Ye Xuan keluar dari dunia kecil kota Void. Kota Liuyun menjadi semakin makmur dan semuanya normal, kecuali Su Maosheng, pembela kota, yang sedikit kewalahan. Ketika Su Maosheng mengetahui bahwa Ye Xuan telah keluar dari pengasingannya di dunia kecil yang hampa, dia bergegas untuk meminta bertemu. Ye Xuan sangat puas dengan kemampuan pembela kota, dia tidak akan datang kepadanya kecuali ada sesuatu yang tidak dapat dia selesaikan. Ada apa? Katakan padaku. Ye Xuan datang ke istana tuan kota dan bertanya langsung tentang bisnis itu. Su Maosheng menjawab dengan hormat, begini. Ada kejadian aneh di sebuah desa yang berjarak 300 mil di selatan kota Liuyun. Orang-orang di sana tidak tahu penyakit apa yang mereka derita, dan kadang-kadang ada yang menjadi gila dan menyakiti orang lain. Saya mengirim 3 tim pengawal Liuyun untuk menanganinya, tetapi mereka tidak pernah kembali setelah pergi ke sana. Semakin makmur kota Liuyun, semakin besar pula populasi di kota itu, dan lebih banyak lahan pertanian dibutuhkan untuk menyediakan makanan, pakaian, dan produk lainnya. Kebudewa sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi melalui jalur perdagangan, sehingga masih dibutuhkan banyak desa di sekitar kota Liuyun. Ketika desa-desa ini menghadapi masalah, mereka biasanya mencari bantuan dari kota Liuyun. Apakah pengawal Liuyun itu hilang? Atau mati? Ye Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Dia menghilang untuk sementara waktu. Aku tidak berani mengirim pengawal Liuyun ke sana dengan gegabah. Aku harap penguasa kota bisa memberiku beberapa saran. Su Maosheng berkata sambil menundukkan kepalanya. Ketika Ye Xuan mendengarnya mengatakan ini, dia tahu bahwa dia berharap untuk mengirim pengawal rahasia Night Owl untuk menyelidiki, tetapi masalahnya tidak cukup serius untuk memerlukan penggunaan pengawal rahasia Night Owl. Terlebih lagi, pasukan rahasia Night Owl adalah pasukan penjaga rahasia tentara Long Yuan, dan Su Maosheng tidak memiliki wewenang untuk memimpin mereka. Hilangnya 3 tim pengawal Liuyun secara berturut-turut mungkin bukan masalah sederhana, dan kekhawatiran Su Maosheng beralasan. Ye Xuan memikirkannya, memberi isyarat kepada Ji Yan, dan memberi instruksi bahwa sekelompok pengawal rahasia Night Owl untuk memeriksanya. Setelah memastikan tidak ada masalah besar, serahkan ke pengawal awan mengalir untuk diproses. Ji Yan sudah menjadi Kapten Night Owl Dark Guard, dan dia mulai melakukan pekerjaan setelah menerima perintah. Pasukan rahasia Night Owl bekerja dengan sangat cepat. Saat malam tiba keesokan harinya, pasukan rahasia Night Owl yang dipimpin oleh Ji Yan menggendong kembali seseorang. Orang ini mengenakan seragam Liu Yunwei dan kondisinya sangat buruk. Dia terus meronta dan berteriak. Seluruh tubuhnya penuh darah, menyebabkan kulitnya memerah dan hampir berdarah. Ji Yan menggendong lelaki itu kembali dan melaporkan, Tuan muda, masalahnya mungkin tidak sesederhana itu. Orang-orang di desa itu meninggal atau melarikan diri, dan tidak banyak yang tersisa. 3 tim pengawal Liu Yun yang pergi untuk menyelidiki juga telah terbasmi. Hanya 1 orang yang ditemukan. Saya menggunakan ramuan untuk membuatnya tetap hidup, tetapi saya khawatir dia tidak akan hidup lama. Ekspresi Ye Xuan langsung berubah serius. Dia berjongkok dan mengulurkan tangan untuk memeriksa kondisi pengawal Liu Yun. Ia mengirimkan indera kedewaannya sepanjang meridian ke An-An dalamnya dan menemukan bahwa kondisi pengawal Liu Yun ini sangat aneh. Ia tidak tampak sakit, juga tidak tampak diracuni, dan ia tidak dapat mengetahui penyebabnya sekaligus. Ah! Pengawal Liu Yun meronta dan berteriak, sambil menggaruk lehernya dengan kedua tangan hingga berdarah. Ye Xuan segera mengikat tangannya, lalu mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, pertama untuk menyelamatkan hidupnya, dan kemudian melanjutkan untuk memeriksa kondisi fisiknya. Setelah memeriksa cukup lama, Ye Xuan perlahan menemukan bahwa kondisi pria ini sepertinya merupakan akibat dari suatu teknik rahasia yang membuat orang gila. Penjaga Liu Yun ini yang terkena teknik rahasia menjadi gila akan mendapat serangan setiap 3 jam. Saat diserang,
matanya akan memerah dan tatapannya akan seperti monster. Ia akan ingin menerkam dan menggigit siapapun yang ditemuinya. Ye Xuan memurnikan kekuatan obat dari 3 jenis ramuan spiritual masing-masing dan menyuntikkannya ke dahinya, barulah ia mampu mengendalikan keadaan gilanya. Semakin aku melihat kondisi pengawal Liu Yun ini, semakin aneh kelihatannya. Ada yang salah dengan kondisinya yang gila. Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengirim seseorang untuk memanggil para tetua Departemen Binatang Roh Akademi untuk melakukan pemeriksaan kedua terhadap pengawal Liu Yun ini. Akhirnya, setelah berdiskusi, para tetua dari Departemen Binatang Roh Akademi mencapai kesimpulan bahwa pengawal Liu Yun ini memiliki teknik rahasia khusus untuk mengendalikan monster, dan agak mirip dengan teknik rahasia haus darah dari kuil binatang. Ye Xuan merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana itu, dan segera memerintahkan pengawal rahasia Night Owl untuk memperluas cakupan penyelidikan dan meneruskan informasi kembali ke tentara Long Yuan. Siang hari berikutnya, intelijen dari berbagai tempat kembali. Situasinya lebih buruk dari yang diperkirakan. 300 mil di selatan kota Liu Yun, dan meluas lebih jauh ke selatan, sudah ada ratusan desa yang mengalami situasi ini di perbatasan Provinsi Long Yuan dan Provinsi Nanhuang, dan hampir 100.000 orang telah menunjukkan gejala yang tidak normal. Ye Xuan segera datang ke Aula Dewan Void yang baru dibangun di kota Void, dan turun ke Aula Urusan Militer kota Wangbei dengan proyeksi Void. Kota Void akan dibangun menjadi tempat suci bagi Akademi Kunpeng di masa depan. Berdasarkan permintaan Ye Xuan, para tetua dari Departemen Formasi Akademi membangun aula pertemuan Void di kota Void. Sebuah formasi besar dibangun di aula ini. Berdiri di tengah formasi, seseorang dapat menggunakan proyeksi kekosongan untuk turun ke tempat lain di mana formasi tambahan didirikan. Untuk tujuan ini, sebuah aula militer baru dibangun di kota Wangbei, dan formasi tambahan aula Dewan Void diatur di aula tersebut. Ye Xuan dapat muncul di aula urusan militer kota Wangbei melalui proyeksi kekosongan di kota Void dan berpartisipasi dalam rapat. Berita tentang kejadian tidak biasa di desa tersebut telah dilaporkan kembali ke tentara Long Yuan sehari sebelumnya. Pada saat ini, Qin Tai'a sedang mendengarkan laporan dari pengawal rahasia Night Owl di aula urusan militer, sementara para jenderal dan ahli strategi Long Yuan sedang berdiskusi di aula. Di aula urusan militer, pusat susunan kehampaan di sisi kiri atas menyala, dan bayangan Ye Xuan muncul. Qin Tai'a segera bertanya, kita sedang berdebat sengit di sini, apa pendapatmu tentang ini? Ye Xuan langsung menyatakan hasil diskusi para tetua dari Departemen Binatang Roh Akademi orang-orang gila ini telah terinfeksi dengan teknik rahasia yang secara khusus digunakan untuk mengendalikan monster, dan itu sangat mirip dengan teknik rahasia haus darah dari kuil Dewa Binatang. Saya pikir situasinya lebih buruk daripada yang telah kita lihat sejauh ini, dan kita perlu mengirimkan kembali informasi dari negara Ibel Surgawi kuno. Informasi tentang negara Ibel Surgawi kuno telah dikirim kembali. Ekspresi Qin Tai'a tetap tidak berubah. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada penjaga rahasia Night Owl, laporkan lagi. Penjaga rahasia Night Owl menganggukkan kepalanya dan melaporkan, di negara kuno Ibel Surgawi, para Ibel Surgawi sedang mencoba rahasia haus darah mereka pada budak manusia. Untuk saat ini, mereka hanya mengujinya di beberapa suku Ibel Surgawi, seperti suku Fatian, suku Muhou, dan suku Jiangshan. Ada kecenderungan untuk menyebar. Setelah penjaga rahasia Night Owl selesai berbicara, Fang Qiangqiao menambahkan, tidak hanya itu, informasi serupa telah muncul di desa-desa terpencil di prefektur Long Yuan. Jelas bahwa klan Ibel Surgawi akan menggunakan teknik rahasia haus darah pada budak. Jika percobaan klan Ibel Surgawi berhasil kali ini, maka klan Ibel Surgawi kemungkinan besar akan menangkap lebih banyak budak manusia di masa mendatang, dan ketika melancarkan perang, menempatkan mereka di depan pasukan dan mendorong mereka maju untuk mati. Kejam, setan-setan ini sangat kejam. Pei Sanyu mengumpat sambil menggertakkan giginya. Setelah mendengar informasi ini, Ye Xuan menyadari bahwa pada dasarnya itu sama dengan dugaannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, teknik rahasia haus darah yang digunakan pada manusia ini tidak sama persis dengan teknik rahasia haus darah asli dari kuil Dewa Binatang. Ini berarti bahwa kuil Dewa Binatang sedang memodifikasi teknik rahasia tersebut, dan belum berhasil. Seharusnya belum terlambat untuk menghentikannya sekarang. Lalu menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Tanya Qin Tai'a. Tatapan tajam melintas di mata Ye Xuan, dan dia berkata dengan suara yang dalam kuil pemusnahan binatang. Menghancurkan tempat suci adalah masalah yang sangat besar. Hal itu kemungkinan akan memengaruhi situasi Kyushu secara keseluruhan, dan tidak seorang pun dapat memprediksi hasil akhirnya. Jika Qin Tai'a masih dalam kondisi sebelumnya menggunakan tubuh abadi dewa pertempuran untuk menekan luka-lukanya, pasukan Long Yuan tidak akan berani menyerang tanah suci dengan mudah. Namun, Jenderal Dewa Long Yuan saat ini telah mencapai kondisi terkuatnya dalam 300 tahun.
Bahkan Raja Ibel Fatian hanya bisa bersembunyi di tanah leluhur suku Fatian dan gemetar ketakutan. Dalam situasi ini, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan tempat suci. Bagaimana denganmu? Qin Taya memandang jenderal lain di aula. Hang Zhan adalah orang pertama yang membungkuk dan berkata, "Jenderal, selama perang antara kita dan klan setan langit tidak berakhir, kuil Dewa Binatang akan selalu menjadi penghalang bagi penaklukan klan setan langit. Selain itu, begitu kuil Dewa Binatang benar-benar berhasil menggunakan teknik rahasia haus darah pada manusia, kita harus menghadapi puluhan juta orang dari jenis kita sendiri di masa depan. Kuil Dewa Binatang mencari kematian, dan menghancurkannya tidak akan menyebabkan halangan dari tempat suci lainnya." Para jenderal Long Yuan lainnya menyatakan persetujuan mereka. "Kalau begitu, mari kita hancurkan kuil Dewa Binatang. Siapa yang akan pergi?" Setelah Qin Taya melihat sekeliling, matanya tertuju pada Ye Xuan. Kuil Dewa Binatang adalah salah satu dari 10 tempat suci. Ada banyak orang kuat di tempat-tempat suci. Jika Anda ingin menyerang kuil Dewa Binatang, Anda harus memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. "Aku akan pergi." Ye Xuan berinisiatif mengatakan bahwa jika dia ingin menyerang kuil binatang buas, dia harus bisa mengalahkan Ibel tingkat penguasa suci. Jika dia tidak pergi, Qin Taya harus pergi sendiri. 3 hari kemudian, di depan pegunungan liar. Ye Xuan berdiri di depan tebing, menatap gunung menjulang tinggi di depannya, menunggu kedatangan pengawal rahasia Night Owl. Ini adalah pegunungan Manghuang di perbatasan antara Provinsi Long Yuan dan Provinsi Nanhuang, dan merupakan wilayah kuil Dewa Binatang. Puncak menelan surga di depan adalah tempat suci kuil binatang. Ada banyak monster dan binatang buas di pegunungan Manghuang, dan jarang dikunjungi oleh manusia. Setelah menunggu beberapa saat, 7 pengawal rahasia Night Owl muncul dan memberi hormat, sambil berkata, "Bawahanmu terlambat." "Tidak apa-apa, aku hanya cepat." Ye Xuan mengangkat tangannya untuk membiarkan mereka berdiri. Sejak memasuki ranah Martial Saint, kecepatan gerak tubuhnya meningkat pesat, jadi mereka tiba lebih awal dari yang diharapkan. Ye Xuan menatap keempat penjaga rahasia Night Owl dan menemukan bahwa basis kultivasi ketujuh penjaga rahasia Night Owl ini sangat tinggi. "Kalian dari kelompok mana? Aku belum pernah bertemu kalian sebelumnya." Pemimpin Night Owl Dark Guard menjawab, "Kami adalah Seven Killing Group. Kami tidak bertanggung jawab atas intelijen, tetapi hanya untuk penyerbuan dan pembasmian." "Bagaimana keadaan di sana?" Ye Xuan bertanya lagi. Kapten Tim 7 Pembasmi menjawab, "Jenderal Hang Zhan dan Jenderal Fang Qiangqiao telah memimpin Batalion Kanan Kavaleri Besi Dewa Angin dan Batalion Kavaleri Xiao untuk mengepung puncak Tian Tun di 2 arah dan sedang menunggu perintah Tuan Muda." "Baiklah, mari kita bertindak." Ye Xuan segera memberi perintah. Kapten Tim 7 Pembasmi mengeluarkan jimat giok, menyinari energi sejatinya dan mengeluarkan perintah, lalu melaporkan Jenderal Hang Zhan dan Jenderal Fang Qiangqiao telah mengambil tindakan. "Kalau begitu, mari kita menyerbu ke kuil Dewa Binatang dan melihat seperti apa tanah suci itu," kata Ye Xuan sambil menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang di udara dan terbang menuju puncak Tuntian. Para pengawal rahasia burung hantu malam dari kelompok Pembasmi 7 mengikutinya dari dekat dan bergegas menuju puncak Tuntian. 800.